Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari Syana Kusnir Farhani akan memaparkan materi tentang good governance yang ditemani oleh teman-teman saya menjadi pemateri 1 yaitu Risnawati, pemateri 2 yaitu saya sendiri, pemateri 3 yaitu Sabila Fitri Anjani, dan yang terakhir yaitu Bio Barkah. Good governance. Good governance adalah pengelolaan pemerintahan yang baik di mana seluruh aparatur negara bekerja sama dan bertanggung jawab sesuai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana, serta mencegah korupsi politik maupun administratif. Good governance tercapai ketika pengelolaan ekonomi, pembangunan, dan sumber daya publik dijalankan melalui konsensus antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta. Kemudian, pengertian dari berbagai sumber. Yang pertama, Bintoro Tejokro Amijojo. Good governance adalah manajemen pembangunan yang menjadikan pemerintah pusat sebagai agen perubahan di negara berkembang. Lalu yang kedua, Riswanda Imawan. Good governance adalah cara negara mengatur sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat. Yang ketiga, PP No. 101 Tahun 2000, Good Governance adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, aktivitas, supremasi hukum, dan diterima di masyarakat. Yang keempat, Bank Dunia. Good governance adalah manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab selaras dengan demokrasi, pasar efisien, disiplin anggaran, serta pencegahan korupsi. Yang kelima, UNDP. Good governance adalah hubungan sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembangunan. Ciri-ciri good governance. Yang pertama, terdapat suatu partisipasi dalam masyarakat. Yang kedua, terdapat aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Yang ketiga, pemerintah bersifat transparan. Yang keempat, pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak. Yang kelima, pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan. Yang keenam, menerapkan prinsip keadilan. Yang ketujuh, pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas. Kesembilan, penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis. Dan yang ke-10, adanya saling keterkaitan antar kebijakan. Lalu ada prinsip-prinsip good governance. Yang pertama adalah transparansi, yaitu proses dan informasi pemerintahan harus terbuka, mudah diakses, dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas, yaitu setiap keputusan dan tindakan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah isi strategis, yaitu pemimpin dan masyarakat harus memiliki pandangan jangka panjang serta memahami konteks sosial budaya dalam pembangunan. Yang keempat adalah personalitas, yaitu penyelenggara negara harus memiliki kemampuan dan moral untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan terjangkau. Yang kelima, supremasi hukum, yaitu hukum yang ditegakkan secara adil dan merata tanpa diskriminasi termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang keenam, yaitu demokrasi dan partisipasi, yaitu setiap warga berhak menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung. Asas-asas good governance. Yang pertama ada kepastian hukum, mengutamakan aturan hukum, kepatuhan, dan keadilan dalam kebijakan negara. Yang kedua, tertib penyelenggaraan negara, menjaga keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dan pelaksanaan pemerintah. Ketiga, kepentingan umum, mendahulukan kesejahteraan rakyat secara aspiratif dan selektif. Keempat, keterbukaan, menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang jujur dan adil tanpa mengabaikan hak pribadi dan rahasia negara. 5. Proporsionalitas, menyimbangkan hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam,
Profesionalitas, mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan hukum yang berlaku. 7. Akuntabilitas, setiap kegiatan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang ke-8 ada efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya secara minimal untuk hasil yang optimal. Yang ke-9 ada efektivitas, yaitu mencapai tujuan secara tepat dan mengukur keberhasilannya dengan jelas. Nah, ada juga aspek-aspek good reference. Hukum atau kebijakan merupakan aspek yang ditunjukkan pada perlindungan, kebebasan, administratif, competence, and transparency, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan demokrasi di dalam departemen. Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusahaan kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, regulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makroekonomi.